Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darfur Purwantama. NIM 2021 D1 dan 028 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan makna dari Pancasila tersebut. Kata Pancasila itu berasal dari kata Panca dalam bahasa Sanskerta, yaitu memiliki arti 5, dan kata sila itu memiliki arti dasar pada bahasa Sanskerta. Jika digabungkan, Pancasila memiliki pengertian yaitu 5 dasar negara pada bangsa Indonesia. Pancasila digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda, memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Kenapa begitu? Karena pada lambang tersebut, burung Garuda itu adalah burung yang dulunya adalah burung terbesar yang kita kenal sebagai burung terkuat lah, karena ukurannya yang besar itu. Selain itu, dengan warna yang pada burung Garuda tersebut memiliki warna emas, yaitu warna dengan arti sumber kemuliaan bagi seluruh rakyat Indonesia maupun negara tersebut. Lalu saya akan beralih ke fungsi Pancasila, yaitu di sini saya akan menjelaskan fungsi Pancasila itu ada lima. Yang pertama, ideologi negara. Yang kedua, dasar negara. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, itu sebagai segala sumber hukum yang berlaku maupun sumber tata tertib hukum di Republik Indonesia. Dan yang kelima adalah falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Oke, dari tadi yang saya sebutkan fungsinya, itu di situ ada dibilang ideologi negara. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai simbol dari negara tersebut. Itu simbol yang berarti bahwa lambang tersebut itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh negara tersebut maupun orang-orangnya. Yang kedua, itu dasar negara. Mengapa Pancasila tersebut dinamai sebagai dasar negara? Karena pada Pancasila tersebut terdapat sila-sila dari sila pertama sampai sila kelima. Itu memiliki arti masing-masing. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 5 arti sila tersebut, itu merupakan sifat dasar dari negara Indonesia tersebut. Yang ketiga tadi, kepribadian bangsa. Ya, hampir mirip lah, hampir 11-12 sama dasar negara tadi, yang 5 Pancasila tadi. Yang keempat, itu ini sumber segala hukum yang berlaku maupun tata tertib hukum di Republik Indonesia. Jadi, hukum itu dasarnya dari Pancasila, yaitu dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hukum agama. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab, hukum HAM. Tiga, persatuan Indonesia, yaitu persatuan yang ada di Indonesia. Yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, yaitu hukum dari bermusyawarah sendiri. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum itu merupakan simbol keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila digunakan untuk falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Jadi di sini Pancasila itu adalah kayak
pedoman hidup gitu loh, kayak di Indonesia Pancasila bisa dapat digunakan sebagai acuan hidup seseorang. Oke, itu fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara tersebut. Setelah ini saya akan menjelaskan makna dari sila-sila, dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila pertama pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap seseorang. Jadi ada dulu sebenarnya Pancasila pada sila pertama itu di situ tulis hanya rakyat Islam saja. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk biar negara tersebut menganut agamanya masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat dan setiap manusianya, sehingga dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Jadi di sini khusus untuk hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya di negara ini. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga dalam Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan persatuan. Jadi di sini pasalnya kita tidak boleh terpecah belah untuk hal apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan sila keempat pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi, dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama antar negara. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersifat adil di segala situasi yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong maupun persetujuan bersama untuk melakukan kegiatan sesuatu agar tidak terpecah belah. Jadi di sini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu disamaratakan semua. Misalnya ketika si pihak A dan si pihak B ini, si pihak A melakukan jalannya masing-masing, pihak B jalannya beda lagi. Jadi kita harus memiliki kesepakatan di situ supaya antara si pihak A ataupun si pihak B itu bisa lurus maju bersama-sama, yaitu keadilan sosial biar adil gitu loh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.